Dalam Al-Quran disebutkan kan supaya merawat tali silaturahmi kan. Yeah. Dan generasi pertama yang melakukan baksos waktu itu ada dari Sundawani, Bakir Sundawani, ada XTC, ada komunitas Terios Club, ada Slang Fans Club, ada yang beli nasi padang, makanan, ada yang beli masker, ada yang beli vitamin. Nah, kita memberikan nama Purwakarta. Yang memberikan nama Purwakarta. Dan begitu Purwakarta itu masuk dalam wilayah Karawang. Dirubahlah nama Sinangkasi menjadi Purwakarta. Purwa artinya awal, Karta itu maju, tumbuh, berkembang, hidup. Karena beliau itu selain Umaro atau Bupati, beliau juga seorang ulama. Karena beliau ini punya nasab langsung ke Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di podcast Pemuda Hijrah Purwakarta, di mana untuk segmen kali ini kita akan berbincang dengan tamu yang luar biasa, dengan narasumber yang luar biasa juga. Ada Kang Komara atau lebih dikenal Akom, betul? Akom. Ya, sebetulnya nama aslinya Aliando. Lanjut. Dan ditemani juga oleh bagian sosial ya, divisi sosial dari klub motor Monreker Purwakarta, Kang Sigit. Kang Komara ini selaku koordinator dari Bela Purwakarta. Nah, Bela Purwakarta ini Kang berbentuk apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaya para pemuda-pemudi di Purwakarta, khususnya di generasi pemuda hijrah Purwakarta, terima kasih atas kesempatan waktunya bagi kami untuk menyampaikan informasi barangkali ya. Apa yang akan ada dalam podcast ini berupa informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akomara atau biasa dipanggil Kang Akom. Pertanyaan tadi mengenai Bela Purwakarta. Ya, alhamdulillah Bela Purwakarta ini sudah mau menginjak usia 2 tahun ya. 2 tahun. Nanti Juli itu 2 tahun. Bela Purwakarta ini sebetulnya sifatnya lebih kepada gerakan non formal. Ya, akhirnya non formal kami ini bukan organisasi atau bentuk lembaga apapun, kami hanya bentuk gerakan moral atau gerakan sosial atau gerakan kemasyarakatan yang memang tidak tanpa bentuk, artinya tanpa berlembaga. Karena apa? Bela Purwakarta ini adalah wadah silaturahminya, koordinasinya organisasi, komunitas maupun perorangan yang ada di Purwakarta. Keberadaan Bela Purwakarta fungsinya itu mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, menjadi wadah silaturahmi berbagai elemen kelompok masyarakat, komunitas maupun perorangan di Purwakarta supaya saling kenal. Kan sesuai dalam Al-Quran disebutkan kan supaya merawat tali silaturahmi kan. Yeah. Dan diceritakan di sana bahwa keturunan Adam dan Hawa ini beranak pinak menjadi suku-suku bangsa, kabilah-kabilah menyebar ke seluruh dunia dan sampailah ke sebuah nagari atau sebuah wilayah yang namanya Purwakarta. Nah, hadirlah kan Kang siapa? Kang M. M saja. Kang M, Kang Sigit. Nah, ini anak-anak Adam nih. Ini anak-anak Adam, keturunan Bani Adam yang lahirlah di Purwakarta, ada GPHP, ada Monreker. Nah, ketidakkenalan kita selama ini kita jembatani melalui adanya wadah Bela Purwakarta supaya intinya satu, saling mengenal. Yeah. Saling mengenal sesuai anjuran agama Islam itu sendiri, bahwa kita jangan sampai bercerai-berai dalam tali agama Allah ya. Terutama artinya silaturahmi ukhuwah ini harus terus dibumikan, membumi supaya anak-anak Adam ini tidak bercerai-berai, tidak terjebak konflik, tidak terjebak perseteruan, dan untuk itu perlu komunikasi. Nah, Bela Purwakarta lebih kepada itu. Artinya kami bukan lembaga, kami hanya menjembatani teman-teman supaya saling mengenal. Nah, bagaimana perkenalan ini menjadi berkah, manfaat, dan
rahmatan lil alamin dan menjadi katakanlah positif, diadakanlah beberapa kegiatan yang sifatnya kebersamaan, kolaborasi. Makanya Bela Purwakarta memulai beberapa kegiatan yang memang dari awal kita konsen di masalah sosial ya. Kami ulas balik bahwa Bela Purwakarta lahir hampir 2 tahun yang lalu melalui sebuah Zoom meeting yang waktu itu kita Purwakarta sedang, dan umumnya Indonesia dan dunia sedang krisis COVID. Lagi kencang-kencangnya. Waktu itu rumah sakit overload, kan? Susah masyarakat mau ke rumah sakit tidak tertampung karena saking banyaknya pasien COVID. Akhirnya banyak yang meninggal di jalan. Kelangkaan oksigen, dan banyak kasus waktu itu. Nah, kita mengadakan Zoom meeting yang kebetulan namanya Bela Purwakarta. Purwakarta sembuh lagi. Karena waktu itu yang menjadi konsen kita kan tentang darurat kesehatan ya waktu itu ya. Jadi Bela Purwakarta hashtagnya Purwakarta sembuh lagi. Nah, itu Bela Purwakarta itu nama tema Zoom meeting. Jadi awalnya 2 tahun yang lalu berarti ya, Juli 2 tahun yang lalu. Makanya ulang tahunnya itu Juli. Waktu itu kita hadirkan narasumbernya Ketua Gugus Tugas COVID Purwakarta, Pak Sekda, dan praktisi-praktisi kesehatan, ada yang dari Bayu Asih dan sebagainya. Nah, pesertanya adalah para komunitas nih, organisasi, perorangan. Ya di situ kita cari solusi-solusi keadaan waktu itu kan, bagaimana supaya menyikapi kelangkaan oksigen, perlunya rumah sakit darurat untuk menampung pasien-pasien yang tidak tertampung, terus banyak hal. Nah, akhirnya setelah Zoom meeting itu kan namanya kita ingin terasa ya, kan kadang-kadang masyarakat ngapain banyak diskusi ngobrol itu, ingin bukti. Nah makanya setelah Zoom meeting, kami mengajak komunitas-komunitas organisasi ini mengadakan baksos. Jadi kami datang waktu itu, baksos pertama kali kita datang ke rumah sakit, memberi bantuan masker, vitamin, makanan ke keluarga pasien yang menunggu di rumah sakit. Jadi udah jelas kan pasiennya, keluarganya sedang sakit nih. Jangan sampai keluarganya juga ikut sakit kan, karena nungguin berhari-hari, kurang amunisi, kurang vitamin, kurang makanan ya. Kami udunan tuh waktu itu. Patungan ya. Kami sebutlah waktu itu karena menghormati mereka yang di generasi pertama yang melakukan baksos. Waktu itu ada dari Sundawani, Bakar Sundawani, ada XTC, ada komunitas Terios Club, ada Slaying Fans Club, ada beberapa dari XTC, ada beberapa lagi. Itu generasi pertama yang ikut baksos Bela Purwakarta pertama kali. Jadi mereka udunan tuh di komunitasnya masing-masing. Ada yang beli nasi padang, makanan, ada yang beli masker, ada yang beli vitamin. Nah, kita power of udunan lah ya. Power of Jumat. Kita distribusikan tuh bantuan-bantuan itu ke keluarga pasien, terus ke masyarakat yang memang membutuhkan lah waktu itu kan. Nah, dilanjut lagi Bela Purwakarta dengan baksos selanjutnya tambah banyak nih yang bergabung di Bela Purwakarta nih. Jadi dari generasi pertama itu ada tambahan-tambahannya waktu itu kan, di Bela Purwakarta sesi berikutnya kita yang membantu masyarakat yang terdampak PPKM kan. Yang para pedagang yang terdampak PPKM, kita waktu itu membantu para sopir angkot dari semua jalur jurusan kita pegat ya. Di satu titik kita bagikan makanan, sembako, vitamin, masker, terus kepada para pedagang yang ada di jalan yang memang waktu itu terasa banget lah kan. Waktu itu memang COVID mengganggu perekonomian ya, jadi pedagang sepi. Selain itu juga kita bantu ke panti-panti asuhan yatim piatu, karena ternyata pada saat itu karena memang corona ini dampaknya luas ya. Nah, panti asuhan anak yatim pun terdampak. Kenapa? Para donatur panti asuhan yang biasanya lancar nyumbang tersendat kan? Karena apa? PKM itu. Karena mereka sendiri terdampak dari pembatasan sendiri ya. Kan hampir semua perekonomian lumpuh. Artinya para donatur panti asuhan juga terdampak kan? Yang biasanya dia bisa nyumbang per bulan atau per apa? Jadi tersendat kan? Nah, otomatis dampaknya ke anak-anak yatim piatu ya guys. Nah, kita datangi, kita berikan juga bantuan, dan terus berlanjut. Artinya
Bela Purwakarta ini lahir sejak masa corona gitu. Jadi lahir pada orde corona gitu ya. Corona lagi sedang gawat-gawatnya. Nah, kami selama ini ya Bela Purwakarta lebih kepada gerakan. Kita tidak melembaga karena apa? Kita sendiri wadah kita tuh isinya semuanya lembaga-lembaga yang mereka sudah ada strukturnya, dan yang kita koordinasikan ya kita para ketua itu, ketua OKP, komunitas, ketua organisasi. Jadi mereka lah yang lembaga-lembaga yang formalnya, artinya yang berstruktur. Nah, kami sifatnya hanya mengkoordinasikan. Ibaratnya kami ini para penyambung lah. Nah, jadi kegiatan organisasi A, organisasi B, C, D kita sambungkan, kita kolaborasi. Ya, hasilnya kan menjadi lebih maksimal. Biasanya misalnya organisasi A tuh ketika kegiatan sosial bisa menyumbang sekian, nah ketika digabungkan lebih besar dan yang lebih banyak yang tertolong. Semakin hasilnya lebih besar, semakin banyak yang tertolong masyarakat kan gitu. Nah, itu dari aspek kegiatan sosial. Tapi Bela Purwakarta juga terus berkembang karena di Bela Purwakarta sendiri terus berbanyak yang bergabung, ada dari UMKM segala macam, dan terus dari kelompok-kelompok dari artinya dari sektor-sektor lain. Nah, kami juga concern ke kegiatan-kegiatan UKM. Jadi jika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempromosikan UMKM, kami ikut mempublikasikan, ikut mendorong, ikut mengendorse lah, mengendorse kegiatan-kegiatan UMKM yang dijalankan oleh rekan-rekan yang ada di Bela Purwakarta khususnya dan umumnya. Dan terakhir kami menyambungkan UMKM Purwakarta ke Brunei Darussalam, misalnya supaya produk-produk ini bisa go ke luar negeri, internasional juga ya. Nah, di luar itu ada kegiatan sosial UMKM ya, terakhir kali baru nih yang sebenarnya sudah tidak, bukan baru sih, sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kami juga melaksanakan kegiatan penelusuran sejarah budaya. Jadi dulu kita menelusuri di balik nama-nama jalan yang ada di Purwakarta, kan banyak tokoh tuh, Kolonel Sinyawinata, terus nama-nama jalan tuh ya yang ada di Purwakarta. Maaf, kita telisik apa sih historisnya di balik nama tokoh ini. Kita datangi karena makam-makamnya ada di Purwakarta. Ada di Purwakarta. Ya, semacam Kolonel Sinyawinata, makamnya ada di kompleks orang tuanya ya, ada di kompleks Masjid Agung. Terus sang tokoh besar juga ulama kita, Syekh Bayi Yusuf, kita telisik juga siapa sih tokoh Syekh Bayi Yusuf itu, yang kita datangi keluarganya. Jadi kami ingin bela kalau kita bedah itu Bela Purwakarta itu kan membela Purwakarta dari semua dimensi. Tidak hanya masalah sosialnya, masalah budayanya, sejarahnya, perekonomiannya itu UMKM-nya. Ya artinya kita bela berbagai dimensi. Kalau bicara UMKM ya kita bela bagaimana UMKM Purwakarta terus tumbuh, terangkat, terpromosikan dengan baik. Nah, gitu kan. Terus di wilayah sejarah budaya bagaimana sejarah budaya Purwakarta itu terekspos. Siapa sih Syekh Bayi Yusuf itu? Siapa sih si A, si Anu itu? Siapa sih tokoh ABC itu? Siapa sih Dr. Kusuma Atmaja itu yang menjadi nama jalan di Kaum misalnya kan? Nah, itu kan tokoh-tokoh nasional, kaliber nasional, kelas nasional yang notabene orang-orang Purwakarta yang belum banyak mungkin M juga belum tahu kan? Ya, gitu. Saya juga minim. Banyak kita tuh banyak orang Purwakarta yang menjadi tokoh-tokoh nasional dari dulu gitu kan. Nah, kita guar lah kalau bahasa Sunda, kita telusuri siapa tokoh-tokoh ini. Di sektor lain ya tadi deh sosial, UMKM, sejarah budaya. Terakhir kami dengan Moonraker, Ekstasi, dan dari GPHP sendiri ya, Kang Irfan ikut dari Banser dan dari beberapa, kita ngajak juga sejarawan Purwakarta, Kang Nurit, kita jarah menelusuri pendiri Purwakarta, namanya Dalam Sholawat, Ra Aswinata di Bogor. Beliau ini yang memberikan nama Purwakarta.
yang memberikan nama Purwakarta. Dan beliau sendiri bupati waktu itu kan. Bupati pertama atau? Bukan. Jadi dulu ini edukasi sejarah ya. Okay. Ini dulu itu Purwakarta tuh masuk dalam wilayah Karawang. Jadi dulu tuh ada di masa zaman kolonial Belanda atau VOC, Indonesia itu pada umumnya di bawah pemerintahan VOC kan. Membentuk beberapa kabupaten. Nah, kabupaten yang ada waktu itu di Jawa Barat yang namanya Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang wilayah itu mencakup Purwakarta, Subang. Nah, pada masa dalam sholawat ini, kedudukan ibu kota Karawang itu adanya di Wanayasa. Ada di Wanayasa. Nah, oleh dalam sholawat, ibu kota yang di Wanayasa ini dipindahkan ke Sindang Kasih. Kalau sekarang jadi nama kelurahan ya. Yeah. Sindang Kasih itu jadi kita lah di perkotaan, di kecamatan kota lah ya, dipindahkan. Nah, di situ dia memberikan nama Purwakarta. Dia mengusul ke pemerintah kolonial Belanda ya. Karena waktu itu memang Indonesia sedang diduduki oleh VOC lah ya. Tapi di luar itu juga pergerakan perjuangan para pahlawan kita terus berlanjut. Di antaranya dalam sholawat juga berkontribusi. Saya Baing Yusuf dalam sholawat. Di belakang layar tuh mereka berkoordinasi dengan Pangeran Diponegoro. Nah, itu masih berjaring gitu. Jadi siapa sih intinya mah mau dijajah oleh bangsa asing gitu kan. Nah, sama dalam sholawat pun sama waktu itu melakukan pergerakan di belakang layar lah gitu kan, membantu perjuangan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol. Nama-nama besar ini Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro itu semua berkoordinasi dengan Syekh Baing Yusuf dengan dalam sholawat karena hidup dalam satu zaman, satu masa, satu waktu gitu, saling berkoordinasi. Nah, oleh dalam sholawat dirubahlah nama Sindang Kasih menjadi Purwakarta. Purwa artinya awal, Karta itu maju, tumbuh, berkembang, hidup lah gitu ya. Jadi dengan harapan kota yang baru ini, yang pindahkan ini, ibu kota baru ini hidup berkembang. Dan kenapa beliau dinamakan sholawat? Karena beliau itu selain umaro atau bupati, beliau juga seorang ulama. Karena beliau ini punya nasab langsung ke Rasulullah SAW. Dari siapa? Dari jalur kakek, nenek. Dari jalur nenek ke Sunan Gunung Jati. Jadi beliau ini memiliki kakek yang namanya kakek Raden Muhammad Thohir. Nasabnya itu langsung ke Prabu Siliwangi. Sementara dari neneknya, dari Ratu Syarifah, nasabnya ke beliau ini Ratu Syarifah ini putranya Pangeran Sugiri. Pangeran Sugiri putranya Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten atau Sultan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa ini keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini nyambung lagi putra dari Nyi atau Raden Ayu Rara Santang, putranya Prabu Siliwangi. Nah, bapaknya Sunan Gunung Jati, Sultan Syarif Abdullah Umdatuddin ini berasal dari Hadramut Yaman. Hadramut Yaman. Jadi ini dari Al-Hulul Bait, namanya disebutan tuh Azmat Khan. Jadi beliau ini nasabnya ke Rasulullah melalui jalur Hussein, putra dari Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi luar biasa Purwakarta ini ternyata pendirinya bukan orang sembarangan gitu.